Assalamualaikum guys, kembali lagi di podcast Hima Ekis, Yoi, baik lagi nih sama gua Hafiz. Dan gua Bayin. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat aja, Hafiz. Aduh, pusing juga nih lama-lama di rumah. Kenapa tuh pusing? Ya gimana ya, terakhir kita beraktivitas seperti biasa kan 2 bulan yang lalu nih. Wah. Gimana nggak bete coba di rumah aja lebih dari 2 bulan. Oh, udah 2 bulan ya? Oh ya, gue bete juga sih sebenarnya. Cuman kan namanya kita menjaga diri nih dari wabah ini, juga mengikuti anjuran pemerintah. Iya sih, cuman ya kalau gua rasa masih banyak sebenarnya orang-orang di luar sana nih yang masih nggak nurut sama pemerintah. Apalagi banyak yang nggak tahanan. Gua aja segini bertahannya parah banget, gimana yang lain coba? Ya kan? Iya, parah sih. Sebenarnya kalau gue sendiri sih di rumah aja bukan karena nggak takut sama perintah, tapi karena gue lebih sadar karena virus ini bahaya dan nyebarnya cepet banget gitu. Iya sih, emang sebenarnya balik lagi ya ke kesadaran diri kita masing-masing masalah virus ini. Kalau misalkan kita sadar diri akan kesehatan kita sih, pastinya kita bakal disiplin di rumah aja. Kecuali ya mereka yang nggak kuat, terus bodoh amatan, pasti ya mau nggak mau keluar rumah lah. Apapun alasan pasti mereka buat. Nah, untuk itu teman-teman, mari kita usahakan hashtag di rumah aja, keluar kalau yang benar-benar penting. Kasihan pemerintah udah pusing ngurusin negara, jangan lu ribetin lagi. Iya, nah untuk episode kali ini nih, episode pertama, kita bakal ngebahas tentang puasa di masa corona ini atau di masa pandemi ini. Wah iya nih, banyak banget nih kayaknya perbedaannya puasa pas di pandemi ini ya. Iyalah, bayangin aja biasanya kita kalau puasa zaman dulu nih tahun kemarin, kita pasti walaupun puasa tetap beraktivitas biasa, justru bahkan lebih gitu. Kayak contohnya kita bangunin sahur, terus terawih ya kan? Iya, kita juga pagi masih ngampus, bahkan UTS ya kita dulu tahun kemarin ya puasa. Iya, pas batu tes. Sekarang juga UTS. kita UTS sih. Cuman ya gitu, akhirnya sekarang UTS-nya online kan? UTS online, pakai laptop ya kan, yang Google Chrome buka soal, yang Mozilla buka jawaban. Jangan, itu kan nggak boleh. Apalagi masa puasa kita bohong, kan ditulisannya kelas book. Ya? Oh iya, astagfirullahaladzim bang, nggak jadi dah. Nah, lu gimana nih puasa selama corona ini? Udah batal berapa kali? Alhamdulillah belum batal sama sekali sih, karena kan di rumah aja nih, jadi nggak ada aktivitas yang berat gitu. Iya sih, sama. Gue juga alhamdulillah nih tahun ini masih full sempurna. Kalau tahun kemarin sih gue sempat beberapa kali batal. Waduh, kenapa tuh? Biasa ada uzur. Waduh, uzur? Iyalah uzur. Oh iya, lu ngapain aja nih selama di rumah aja? Ya di rumah aja yang pasti kita kuliah online kan sama dosen. Iya sih. Terus ngerjain tugas ya kan. Iya, banyak tuh tugas lo dari dosen. Banyak sekarang. banget. Ya bisa dibilang sih kuliah online atau tugas online ya enggak? Waduh. Enggak, tapi yang kayak gitu dikit sih. Kebanyakan dosen mah masih kuliah online yang benar-benar kuliah gitulah. Iya, alhamdulillahnya sih di UHAMKA masih banyak yang walaupun kuliah online tetap memberikan materi-materinya kayak biasa. Oh gitu ya. Mantep emang Hamka nih. Nah, selain ngerjain tugas sama kuliah online, ngapain aja nih lu di rumah? Gue yang pasti sih ibadahin, lebih mendekatkan diri pada Allah ya kan, Subhanahu wa Ta'ala. Nah, tapi kan sekarang masjid-masjid ditutup nih. Lu ibadah tetap di rumah walaupun nggak ke masjid. Iya, ibadah di rumah, termasuk salat tarawih pun gue di rumah. Tapi ada loh beberapa orang nih yang ternyata nggak sholat taraweh. Alasannya lucu, karena bapak-bapaknya banyak yang ternyata nggak hafal surat-surat loh. Waduh, Nah, itu gimana tuh? beberapa fenomena yang baru muncul. Bahkan di sosial media sekarang banyak istri-istri yang baru tahu ternyata suaminya itu hafalannya minim. Jadi untuk menjadi seorang imam kurang pas. Waduh, jadi nggak jadi berkah di rumah aja nih ya. Tapi walaupun begitu ada hikmahnya nih. Wah pasti. Apa itu contohnya? Kita harus banyakin menghafal
Karena kan kebiasaan kita tuh cuma jadi makmum doang di masjid. Ternyata masih ada keluarga kita yang harus kita imamin. Jangan sampai kita cuma sholat doang di masjid tapi kita nggak menghafal Quran, ya nggak? Nah iya tuh, mumpung di rumah aja kan, terus lagi bulan Ramadan nih, bulan yang penuh berkah, banyakin tuh hafalan. Nah iya, tapi nih selain sholat tarawih ada satu hal yang paling penting dan terasa kehilangan, yaitu bukber, ya nggak? Wah ya parah sih yang bukberin. Nah, tahun kemarin gue rasa berapa kali ya gue bukber, mulai dari alumni SD, Iya yang pasti kan SD, SMP, SMA. Kalian temu kangen ya kan? Iya. Sama kuliah juga, belum tongkrongan ya kan lu sekitar hampir tiap rumah. hari tuh, Iya. Nah, tapi sekarang alhamdulillahnya kita lebih banyak buka di rumah daripada di luar bukber, ya enggak? Iya, jadi hikmahnya kita bisa lebih dekat sama keluarga kan. Nah, Terus menghemat finansial gitu. iya. Soalnya tiap bukber kan pasti. Weh, duitnya banyak cuan yang keluar. Anda bukber ketawa-ketawa happy-happy, tapi di balik itu kan Ada uang yang menangis. Oh iya. Nih, ngomong-ngomong nih. Ini kan udah mau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya kan. Biasanya iya. kita itu itikaf di masjid. Nah, gimana nih itikaf lu sekarang? Waduh, gue belum sih kalau itu ke masjidin, cuman sebatas kayak ngaji sama hafalan surat-surat pendek kayak gitu sih yang juz 30 terutama ya. Ya kalau menurut gua sendiri sih ya itikaf itu walaupun kita di rumah aja itu nggak masalah. Soalnya kan definisi itikaf sendiri itu kan menetap di masjid dengan niat ibadah. Nah itu kan menetap di masjid, kalau di rumah aja gimana dong? Nah tapi tempat itikaf itu ternyata nggak cuma di masjid. Di beberapa hadis itu ada beberapa yang menyebutkan bahwa pertama tempat itikaf itu bisa di masjid jami, ada sholat Jumatnya. Kedua bisa di masjid biasa atau di musola. Atau ketiga di tempat musola al-bait, yaitu tempat sholat di dalam rumah. Jadi sebenarnya nggak apa-apa kalau misalkan sholat di rumah aja atau itikaf di rumah aja. Oh gitu, oh baru Iya. tahu nih gua. Yang penting kan tujuan kita itu mendekatkan diri kepada Allah dan beribadah, ya nggak? Kalau misalkan itu bisa dilaksanain di rumah dengan khusyuk, ya kenapa enggak, ya nggak? Oh iya. Karena banyakan orang sih bakal ini, kalau ditanya kenapa nggak iktikaf, pasti jawabnya bakal karena di rumah aja, gimana mau iktikaf gitu kan. Padahal bisa ya. Bisa dong di rumah aja. Cuman kita beda tempat doang. Yang penting niat kita tetap menjalankan ibadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu yang paling penting. Percuma juga nih kalau misalkan tahun-tahun kemarin kita itikaf di masjid, tapi ternyata niatan kita nggak murni tuh buat ibadah kepada Allah. Justru niatan kita pengen dilihat orang lah dan Muria ya. iya, jatuhnya ria. Bayangin aja. Ternyata banyak hikmahnya loh bulan Ramadan di saat pandemi ini. Kita bisa muhasabah, kita bisa lebih dekat kepada keluarga, ya kan? Ternyata Nah iya itu teman-teman, ternyata banyak juga hikmahnya nih. Untuk itu mari mulai sekarang kita jangan mencoba lihat dari sisi buruknya aja nih. Ternyata banyak positifnya ya. iya banyak positifnya. Jadi kalau melihat sesuatu nih harus dari dua sisi, nggak boleh dari salah satu sisinya aja. Oke. Nah cukup kali Pis ya untuk episode kali ini kita ngobrol-ngobrolnya nih. Oke teman-teman, kayaknya segitu dulu ya kita nemenin ngabuburit kalian hari ini. Tetap semangat menjalankan ibadah puasanya walaupun di tengah pandemi ini. Jangan sampai kalian ngabuburit tapi ternyata nggak puasa dong. Waduh. Oke, jangan lupa juga pantengin terus podcast Hima Ekis di Spotify dan channel YouTube Hima Ekonomi Islam. Dan juga jangan lupa like, comment, share, and subscribe channel YouTube kita dan juga follow Instagram kita di Hima Ekonomi Islam. Oke. Dadah. Kok udah ada sih? Lah, terus apa dong? Salam dong. Oh iya,